Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Selamat beraktivitas. Semoga kita semua diberikan kemudahan-kemudahan. Ya, ada rezeki yang banyak buat teman-teman semua. Dan tetap semangat. Kali ini saya coba berbicara tentang bergeser dari timnas senior. Ya, sekarang ke timnas U23, tepatnya U22. Ya, karena ini menyangkut dengan SEA Games. Tim SEA Games saat ini sudah kembali tangani oleh Pak Kumis, Indra Safri, yang pada 2 tahun lalu membawa timnas kita juara ya di SEA Games Kamboja. Kita itu setelah 32 tahun itu luar biasa. Kembali kita merenggut medali emas di cabang yang paling bergengsi di SEA Games, sepak bola, setelah mengalahkan Thailand dalam pertandingan yang berdarah-darah di babak final. Dan itu pasti kalau teman-teman menyaksikan pasti tahu persis kita menang dengan 5-2 dan luar biasa tentunya perjuangan kita. Dan sekarang setelah Indra Safri berhenti menangani U20 yang gagal di Cina, ya kembali diangkat lagi ya, karena mungkin ini DNA-nya Indra Safri ini cocok untuk anak-anak muda ya, apalagi sekarang sudah untuk U22 ya akan bertanding di Thailand. Tapi bahaya, Thailand juga kan sedang memendam ya, artinya ingin balas dendam lah ya. Bagaimana mereka dipermalukan oleh Indonesia, dan sekarang saatnya mereka sebagai tuan rumah untuk melakukan itu. Mereka ingin meraih medali emas di depan publik mereka, tapi mereka akan berhadapan dengan Indonesia yang datang dengan kekuatan terbaik ya. Jika semua berkumpul, saya rasa medali emas tinggal soal waktu. Apalagi sekarang kan pemain-pemain kita itu sudah oke-oke semualah, kalau bisa dikatakan ya. Tergantung Indra Safri saja yang meracik. Nah, kemarin kan sudah melawan India dalam 2 pertandingan, kalah 2-1 dan bermain 1-1 juga 2 match itu. Dan kalau melihat dari skuad yang ada, saya pikir bagus karena sebagian besar diambil dari timnas U23 kemarin ya. Kita tahu bersama kita gagal di Piala AFF, kemudian juga di kualifikasi Piala Asia kita kalah dari Korea ya. Donny Tri dan kawan-kawan ketika masih ditangani oleh coach Gerald Van den Berg. Sekarang kembali ke Indra ya. Ini mungkin dianggap lebih cocok ini ya untuk seorang coach Indra. Dia banyak mengambil dari kemarin, tapi ramuannya akan berbeda dengan Van den Berg ya. Nah, Indra coba mengkombinasikan ini dengan beberapa pemain abroad yang ada di luar. Semoga mereka bisa datang. Ada Ivar Jenner ya, ada Tim Havens yang juga coba diambil ya. Kita ada Adrian Wibowo yang ada di Amerika sana, di Los Angeles ya. Kemudian ada Dion Marks, dan kemarin Dion Marks sudah datang ketika lawan India. Dion ada, tetapi Tim Havens tidak ada, Ivar Jenner tidak ada, termasuk dengan Adrian Wibowo. Nah, kendalanya yang dihadapi ya, karena SEA Games ini tidak masuk dalam agenda FIFA ya, apakah klub-klub mereka itu akan memberikan izin. Coach Indra sudah mengatakan bahwa PSSI akan segera mengirim surat ya, untuk memanggil mereka. Tapi kan jadwal itu terbentur, ada kompetisi di sana di Eropa, apalagi di Belanda. Ini di bulan Desember SEA Games itu akan bermain 9 sampai 20 Desember, teman-teman ya. Nah, disinilah menjadi pembahasan dari PSSI tentunya dengan Coach Indra tentang kemungkinan mereka akan datang ya. Kalau mereka datang semua, saya yakin kita bisa meraih medali emas. Kalau ada Ivar Jenner di tengah, ada Tim Havens, ada bermain dari sisi kiri, kemudian ada Dion Marks ya, itu bagus. Adrian Wibowo dari kanan ya. Apalagi kalau mengambil lagi dengan Mauro Silstra misalnya, kan masih muda ya, pas lah, dia kelahiran 2024 ya. Ini oke banget karena kita punya pemain-pemain yang bagus ya, apalagi ada Miliano Jonathan juga kan oke. Jadi kalau semua berkumpul, saya rasa ini tim yang kuat ya. Sebenarnya kita masih punya Marcelino yang sudah sembuh, sudah pulih dari cedera ya. Marcelino sedang balik ke AS Trenčín di Slovakia setelah dia dipinjamkan dari Oxford United. Kalau semua ini bergabung, dahsyat tim kita ini. Tapi kendala yang tadi itu saya bilang, klub-klub mereka yang khususnya bermain di luar ini itu seperti sulit untuk melepaskan ya pemain, kecuali mereka memang ada lobby-lobby tingkat tinggi yang harus dilakukan oleh PSSI lewat ketua umum Pak
Erik ini terhadap klub-klub sehingga mereka diizinkan untuk bisa memperkuat di SEA Games. Ya. Kalau melihat dari nama-nama pemain-pemain yang berada di dalam negeri sendiri, ya bermain di Liga Super lah, ya, Arkan Fikri masih tetap di dalam, Doni Tri tentunya yang masih ada, mungkin saja ada Ferrari di sana, ada Kadek Arel yang masih bermain, Kakang Rudianto, Frankie Misa yang dipanggil lagi dari Ricardo Pakpahan Borneo yang ambil, Raihan Hanan, ya ada Persija, semua ini top. Jens Raven juga, Rafael Struijk juga, Jens Raven yang ada di Bali United dan Rafael yang ada di Dewa United, itu kalau mereka bergabung, ini tim ini luar biasa karena Indra harus bisa memilih 23 pemain yang harus disetor. Sekarang sudah didapatkan 32 ya. 32 itu masih akan disaring. Karena TC kemarin kan sudah ada berjalan 10 hari di awal Oktober sampai tanggal 13. Setelah lawan India selesai, ya kemudian sekarang ada tahap kedua. Akan dipanggil, dilihat lagi pemain mana yang paling pas untuk kemudian resmi ditunjuk untuk dibawa ke SEA Games. Ya, karena di 8 November kalau nggak salah. Jadi bulan depan 8 November itu ada tahap kedua di TC yang akan dilakukan untuk pasukan Garuda Muda ini. Tapi ya yang terbaik lah. Saya menginginkan memang, berharap bahwa misalnya Ivar Jenner bisa bermain, ya tim Happens, ya dengan syarat kalau diizinkan oleh klub. Kalau tidak diizinkan ya Indra Safri harus punya opsi yang lain, alternatif yang lain. Dan Coach Indra kan sudah mengatakan bahwa dia sudah menyiapkan tentang langkah berikut kalau memang Jenner tidak bergabung, misalnya Dion tidak dikasih, walaupun kemarin Dion juga ikut bermain dengan timnas U23 kita, ya bermain di Stadion Madia melawan India, tapi bisa aja pada saatnya nanti di Desember klubnya menahan Dion, tidak bisa bermain. Ya. Tim Happens, Adrian Wibowo tidak bisa datang. Nah itu yang harus dicermati oleh Indra untuk dicari jalan keluar, bagaimana mengisi posisi-posisi ini. Dan saya pikir banyak kalau untuk pemain-pemain yang ada di U23 atau masuk ke U22, bisa lah untuk bisa mengisi posisi-posisi tersebut. Tapi tidak akan mungkin secara kualitas tidak akan sebaik kalau misalnya ada Ivar Jenner memang. Karena kan kualitas Ivar Jenner yang sudah lebih banyak bermain, baik dari era STY ke Patrick Kluivert di tim senior, itu tidak diragukan lagi, tidak terbantahkan lagi dengan kehadiran Ivar Jenner. Ya, kemarin dia tidak bisa memperkuat timnas kita di putaran keempat Piala Dunia karena mungkin kebugaran dia. Tapi kalau dia ada dengan Adrian Wibowo, kita sangat kuat. Apalagi di depan itu kita punya Mauro, misalnya Mauro itu jadi juga dilepaskan oleh Volendam. Ya, seandainya itu dia ada, kita kuat. Kalaupun nggak ada, kita masih punya Jens Raven di depan dan Rafael Struijk. Ya, di samping ada Hoki Caraka juga yang selalu dipanggil ke tim nasional. Jadi secara keseluruhan ini tim oke, kalau bisa dikatakan. Ya, jadi kalau untuk keterlaluan kalau kita tidak bisa melaju ke final, soal nanti medali emas itu pertarungan nanti di final. Karena ini sudah menurut saya akan sangat mewah. Kalau dengan nama-nama itu yang semua hadir nantinya di pesta olahraga di SEA Games nanti yang berlangsung di Thailand. Oke, ya kita mendoakan saja yang terbaik teman-teman untuk pasukan Garuda Muda ini. Ya semoga kita bisa mendulang medali emas yang kita inginkan, mempertahankan apa yang kita dapatkan 2 tahun lalu secara back to back. Memang sulit untuk mempertahankan gelar juara. Lebih gampang tentunya untuk bisa merebut, tetapi kali ini dengan materi terbaik, ya kita harus meyakini dan optimis bahwa kita bisa mendapatkan juga hasil maksimal, hasil positif di SEA Games untuk cabang sepak bola. Dengan saya, Bung Ropan berbicara.